Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Enrico, Yoichiro, Roanna, Joe, dan John karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bahasa sehari-hari yang bisa kita gunakan dengan anak-anak. Waktu mengobrol dengan anak-anak di sekolah, aku jadi teringat kata-kata yang berbeda dalam bahasa anak-anak dengan bahasa biasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa anak-anak itu lebih imut dan lucu. Kalau para pendengar jarang berinteraksi dengan anak-anak, jangan khawatir. Kata-kata ini tidak hanya kita gunakan dengan anak-anak saja, tapi bisa kita gunakan dalam percakapan informal, waktu berbicara dengan teman-teman dekat ataupun pasangan. Dalam situasi santai dan bercanda. Kata yang pertama, bobo. Bobo artinya tidur. Kata ini sangat sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dan yang lebih terkenal lagi belakangan ini ada singkatan boci. Bobo ciang. Artinya tidur siang. Singkatan boci ini sering dipakai di internet, terutama waktu chatting. Contoh percakapannya, sayang, kok kamu belum bobo? Belum ngantuk nih, tadi boci sampai sore. Nah, selain bobo, anak kecil suka apa lagi ya? Suka mamam. Mamam artinya makan. Selain mamam, ada juga yang bilang maem. Nah, biasanya kita bilang ke anak-anak, harus mamam yang banyak ya, supaya tinggi. Kalau sudah mamam, jangan lupa mimi. Artinya minum. Kalau sudah mamam, sudah mimi, ngapain lagi ya? Buang air. Nah, waktu anak kecil buang air kecil atau buang air besar, waktu mau pipis atau mau pupup, biasanya masih butuh bantuan. Anak-anak di sekolahku pasti bilang, "Miss, mau pupup." Kalau mereka mau buang air besar. Walaupun begitu, masih ada sedikit anak yang belum bisa menyampaikan keinginannya. Jadi pernah ada kejadian pipis dan pupup di celana. Selain kata pup, untuk buang air besar juga ada kata ee. Nah, tapi kata ee ini sebaiknya digunakan di rumah saja, jangan di sekolah. Lebih cocok digunakan dengan keluarga ataupun teman dekat. Nah, selain kegiatan yang sudah aku sebutkan tadi, mamam, mimi, pipis, dan pupup, anak-anak juga biasanya suka binatang. Terutama binatang peliharaan seperti meong dan guguk.
Kucing bisa kita sebut meong atau pus. Mirip dengan suara kucing. Nah, dalam percakapan sehari-hari, kita juga lebih sering menggunakan kata guguk daripada anjing. Karena anjing kedengarannya agak kasar. Nah, jadi kalau melihat anjing di jalan, kita bisa bilang, "Ih, lucu banget guguknya." Begitu. Nah, selain itu, ada juga bahasa anak untuk menyampaikan perasaan. Nah, kalau yang ini enggak jauh dari kata aslinya. Misalnya, cayang. Dari kata sayang. Ada lagi atit. Dari kata sakit. Atut. Dari kata takut. Nah, cara berbicara seperti ini bisa kita gunakan dengan anak-anak ataupun waktu bermanja-manja dengan pasangan. Para pendengar yang punya pasangan orang Indonesia, coba deh gunakan cara bicara yang imut seperti anak-anak. Bagaimana responnya? Bagaimana perasaan pasanganmu saat kamu berbicara dengan cara seperti ini? Nah, episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar bisa belajar banyak kosakata baru. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!